Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ke-15. Kumpulan kisah-kisah pendek. Semua orang tahu siapa Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaih. Ia adalah seorang ulama, juga seorang qadhi, hakim tertinggi. Meskipun selalu sibuk dengan urusan keilmuan dan pengadilan, setiap hari ia sempat sholat sunnah 200 rakaat. Syekh Muhammad bin Nasr rahmatullahi alaih adalah seorang muhaddis terkenal. Kekhusyukannya dalam sholat tidak ada bandingannya. Pernah ketika ia sedang sholat, seekor lebah menyengat dahinya hingga berdarah. Namun ia tetap tidak bergerak dan kekhusyukannya tidak terganggu sedikit pun. Dikatakan jika ia berdiri di dalam sholat, ia tidak bergerak sedikit pun, seperti kayu yang ditancapkan. Sebaki bin Muhallad rahmatullahi alaih mengatakan satu hataman Al-Quran dalam 13 rakaat tahajud dan witirnya setiap malam. Syekh Hanad rahmatullahi alaih adalah seorang muhaddis. Seorang muridnya mengatakan bahwa dia selalu menangis. Suatu ketika dia mengajar pagi. Sesudah mengajar, dia berwudu lalu sholat sunnah hingga tergelincir matahari. Kemudian dia pulang sebentar ke rumahnya dan kembali lagi untuk mengimami sholat duhur. Setelah sholat duhur, dia langsung sholat sunnah hingga asar. Selanjutnya dia mengimami sholat asar dan membaca Al-Quran hingga waktu maghrib. Selesai maghrib, murid tersebut pulang ke rumahnya dan berkata kepada tetangga Syekh Hanad rahmatullahi alaih, "Aku betul-betul takjub dengan ibadahnya. Dia betul-betul ahli ibadah." Para tetangganya berkata, "Beliau sudah bisa melakukannya selama 70 tahun. Jika engkau melihat ibadahnya malam hari, maka engkau akan lebih takjub lagi." Syekh Masruq rahmatullahi alaih adalah seorang muhaddis. Istrinya berkata, Masruq selalu mengerjakan sholat dengan rakaat yang sangat panjang sampai kedua betisnya bengkak-bengkak. Sehingga saya menangis di belakangnya karena kasihan melihat keadaannya. Diriwayatkan bahwa Syekh Sa'ad bin Musayyib rahmatullahi alaih selama 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Muqtamir rahmatullahi alaih mengajarkan hal itu selama 40 tahun. Yaitu Imam Ghazali rahmatullahi alaih meriwayatkan dari Syekh Abu Talib Makki rahmatullahi alaih bahwa menurut mutawatir ada sekitar 40 tahun tabi'in yang bisa mengamalkan sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama bertahun-tahun. Rata-rata 40 tahun dari kitab Ithaf. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih juga dikenal dengan amalan seperti itu. Selama 30, 40 atau 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Perbedaan bilangan ini disebabkan perbedaan riwayat, bergantung pada lamanya pengetahuan masing-masing perawi. Diriwayatkan bahwa kebiasaannya hanya tidur sebentar di waktu siang. Dia mengatakan tidur siang itu diperintahkan dalam hadis. Dikisahkan bahwa kebiasaan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menghatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan dalam sholat. Seseorang berkata, "Aku pernah tinggal bersama Imam Syafi'i rahmatullahi alaih beberapa hari. Kemudian beliau tidur malam hanya sebentar." Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih biasa sholat sunnah 300 rakaat setiap hari. Setelah ia dipenjarakan oleh raja dan disiksa dengan cambuk hingga lemah, ia mengurangi sholatnya menjadi 150 rakaat setiap hari. Ketika itu umurnya kurang dari lebih 80 tahun. Dikisahkan bahwa Syekh Abu Attab Sulami rahmatullahi alaih selalu berpuasa di hari dan menangis malam hari selama 40 tahun. Selain kisah-kisah di atas, masih ada ribuan kisah amal mereka yang telah diberi taufik, seperti yang tertulis dalam kitab sejarah, sebagai contoh dan teladan bagi kita. Kisah-kisah di atas sudah mencukupi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya memberi taufik kepada saya dan para pembaca untuk meniru jejak para solehin ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita membaca taklim baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.